Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Sekiatul Febriani akan menjelaskan tentang definisi uji K-square. Uji K-square adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat hubungan antara dua variabel kategorikal. Nah, uji ini untuk mengukur seberapa besar perbedaan di antara frekuensi yang telah diamati dalam sampel dengan frekuensi yang diharapkan jika tidak ada hubungan antara variabel-variabel tersebut. Nah, di dalam uji K-square ini, kita dapat membandingkan frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang kita harapkan. Jadi, dengan menghitung nilai K-square yang merupakan jumlah kuadrat dari selisih antara frekuensi yang diamati dan yang diharapkan akan dibagi oleh frekuensi yang diharapkan. Nah, nilai K-square yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan nilai kritis dalam tabel distribusi K-square untuk menentukan apakah perbedaan antara frekuensi yang diamati dan diharapkan signifikan secara statistik. Uji K-square ini umumnya digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu sosial, kedokteran, bisnis, dan lainnya. Nah, uji K-square ini untuk menguji hubungan antara variabel-variabel kategorikal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Mitahul Hikmah dengan NIM 22210100825. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik uji chi-square. Nilai chi-square tidak pernah negatif karena selisih dari frekuensi pengamatan dan frekuensi harapan dikuadratkan. Ketajaman dari distribusi chi-square tidak tergantung pada ukuran sampel, tetapi tergantung pada banyaknya kategori yang digunakan. Distribusi chi-square bersifat mencengkanan nilai positif. Semakin meningkat jumlah derajat bebas, maka semakin mendekati distribusi normal. Kegunaan uji chi-square yang pertama yaitu independency test, hubungan antara dua variabel. Yang kedua yaitu homogeneity test, homogenitas antara subkelompok. Yang ketiga yaitu goodness of fit, kesesuaian antara pengamatan dengan parameter yang dispesifikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan uji chi-square yang melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, menentukan hipotesis. Definisikan hipotesis nol atau HO dan hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis nol biasanya berupa asumsi bahwa distribusi teoritis dan diamati sama. Misalnya, dalam penelitian tentang perbedaan jenis kelamin antara siswa yang lulus dan tidak lulus, hipotesis nol mungkin berupa bahwa distribusi jenis kelamin antar kedua kelompok itu sama. Yang kedua, mengumpulkan data. Kumpulkan data terkategorikan yang diperlukan untuk menguji hipotesis. Nah, data ini harus berupa kategori yang tidak saling terkait, seperti jenis kelamin, ras, agama, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah menghitung nilai chi-square. Hitunglah nilai chi-square dengan menggunakan formula atau rumus berikut, di mana O adalah jumlah yang diamati dalam setiap kategori dan E adalah jumlah yang diharapkan dalam setiap kategori jika hipotesis nol benar. Kemudian yang keempat adalah menentukan signifikasi. Tentukanlah tingkat kepercayaan yang diinginkan, misalnya 95% atau 80% atau 70%. Cari nilai chi-square pada tabel chi-square yang sesuai dengan jumlah derajat kebebasan atau DF dan tingkat kepercayaan yang dipilih. Jika nilai chi-square lebih tinggi dari nilai yang ditemukan pada tabel, maka Anda dapat menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa perbedaan tersebut signifikan.
Dengan demikian, uji chi-square digunakan untuk menguji perbedaan antara distribusi teoritis dan diamati, serta untuk mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel nominal.